Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini adalah praktikum ketiga ya. Iya. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi sebelumnya, di mana materi sebelumnya itu yang pertama ya Detonat, dan yang kedua itu Proxy Server yang sudah kita lakukan simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan bahas untuk implementasinya ya. Jadi istilahnya praktikum menggunakan alat, bukan lagi simulasi, tapi kita langsung mempraktekkan membangun sebuah jaringan. Jadi mungkin nanti video ini saya pecah lagi bagi beberapa part, karena takutnya jangan sampai terlalu panjang. Ya mungkin sekitar part 1, kemudian part 2, 3 part ya. 3 part, saya akan buat 3 part untuk masing-masing video. Dan sebelum kita lakukan implementasi setting atau konfigurasi alatnya, ada beberapa persyaratan yang harus kalian penuhi. Yang pertama itu kalian harus punya atau wajib punya kabel jaringannya. Jadi kabel jaringannya itu berupa kabel jaringan, kabel cross dan kabel strike. Jadi untuk kabel strike kita butuh 2 ya. Kita butuh 2 atau 3 lah. 3 mas. Kemudian kabel cross itu 1. Jadi masing-masing panjangnya minimal berapa senti ya? Minimal 60 cm ya. Ya minimal 60 cm lah, atau 1 meter dibagi 2 gitu. Jadi untuk pembuatan kabel ini itu bebas, kalian mau buat di sekolah atau di rumah tidak masalah. Jadi saran saya, yang punya alat silahkan dibawa ke sekolah, bikin di sekolah saja. Nanti itu untuk tesnya saya akan tes sendiri secara langsung untuk kabelnya. Jadi kabelnya itu dibuat 3, kemudian strike 3, cross 1. Untuk kabelnya itu silakan ambil di saya, nanti saya akan berikan kabel masing-masing panjang 2 meter ya, 2 meter per orang, karena itu nanti bagi 4 kabel. Untuk RJ nya saya kasihkan sekitar 8 biji per orang. Jadi kabel itu kalian buat untuk memenuhi persyaratan agar kalian bisa masuk praktikum. Oke, lanjut saja ya. Saya rasa cukup, mungkin sampaikan situ saja. Untuk mengenai alatnya ya kalau bisa beli sendiri. Kalau sudah punya silahkan dipakai, kalau tidak punya ya mau tidak mau beli atau pinjam. Oke, kita lanjut. Jadi setelah kabelnya sudah ada, baru kita akan lanjut
di materi settingnya. Nah, tapi sebelum setting saya akan perlihatkan dulu untuk topologinya. Di sini saya tidak pakai simulasi ya, kita tidak menggunakan simulasi Cisco karena materinya cukup sampai di sana kemarin. Sudah cukup. Untuk di sini kali ini kita akan langsung setting saja untuk alatnya. Jadi seperti ini ya. Di sini ada ISP atau Internet Service Provider. Biasanya itu yang kita sebut bilang Home Telkom ya. Kalau di sekolah, kalau di luar banyak, bisa jadi Telkomsel, Indosat, Excel, Tri, Smartfren dan sebagainya. Jadi ini ada beberapa kabel ini yang warna merah, biru, hijau, coklat. Ini adalah kabel yang saya buat, kabel LAN ya. Nah, kabel yang dari ISP itu kabel dari internet ya. Ya di sini port 1. Ini port 2 untuk server, port 3 untuk client, port 4 itu masih kosong, port 5 itu ke access point. Jadi ini ada server, client, access point, dan ini Makrotik router board. Untuk versi Makrotik ini kalian boleh gunakan terserah mau model PC atau mau model router board seperti ini ya, bebas. Tapi kebetulan karena kita sudah punya alat, jadi kita pakai yang model sepertinya yang seri router board ya. Kemudian untuk susunan kabel, nanti pembuatan kabelnya itu ada di sini di bawah ini ya. Untuk kabelnya itu ada dua. Untuk susunan strike itu ini putih orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat itu untuk strike. Kemudian untuk crossnya itu putih hijau, putih orange, biru, putih biru, orange, putih coklat. Itulah susunan dari kabel strike dan kabel cross. Oke, jadi setelah kabel dibuat, baru kita masuk untuk si pembuatan ini, jaringan ini. Jadi nanti itu akan seperti ini tampilannya, topologi seperti ini, dimana ada ISP itu penyedia jaringan, akses internet, router board untuk memanage jaringan. Kemudian di port 2 ada untuk ke server. Nah, di server ini nanti biasanya itu kalau saya ya, di server ini saya biasa buatkan website sendiri, apakah itu web sekolah, web aplikasi kayak ujian dan sebagainya, atau biasa juga itu biasanya kita berinisiatif untuk buat server apa namanya itu, server telepon lokal yang biasa dipakai telepon kantoran. Setting di sini, jadi kita buatkan dia sebagai web proxy. Ini juga bisa, tapi ini router ini tidak cukup karena memorinya kecil. Jadi biasanya kita buat untuk ada sebuah PC server, kita buatkan untuk bagian khususnya ya. Nanti itu bisa diakses oleh klien tanpa online ya, jadi tidak perlu online. Kalau mau online juga bisa, nanti di setting saja kalau mau di online kan. Jadi klien-kliennya ada di luar yang terkoneksi internet, karena ini terkoneksi internet jadi bisa diakses dari luar dan bisa akses dari dalam. Kemudian untuk sini kabel hijau klien ini biasanya umum ya digunakan, apakah itu komputer lab, komputer siswa atau laptop siswa. Di bawah sini colok pakai ini, atau guru ya. Di sini hanya ada port 40 itu bisa saja untuk tambah dan sebagainya. Apakah ini untuk diarahkan ke lab terserah, nanti sesuai kebutuhan. Nah, tapi kita kosongkan saya dulu. Kita pakai. Nah, untuk port 5 ini kita akan sediakan sebuah access point. Access point ini
biasanya kita gunakan untuk menyebarkan jaringannya, supaya orang pengguna itu tidak membutuhkan kabelan untuk connect ke internet sekolah atau instansi. Jadi mereka menggunakan wifi ya, kita sebar menggunakan wifi. Sebenarnya untuk Makrotik itu yang versi routerboard juga punya wifi, tapi untuk jangkauannya itu tidak terlalu lebar dan terlalu luas. Jadi biasanya itu saya tidak pakai untuk yang ini saja, kita pakai karena ini lebih ini bervariasi ya. Untuk jarak lemparan penyebarannya itu bervariasi, bahkan ada yang sampai berkilo-kilometer. Jadi gitu ya ini namanya ya. Jadi seperti topologinya. Jadi untuk langkah pertama kita colokkan dulu kabel internet ya yang tersedia di lab atau di tempat kalian akses internet ke routerboard, ke port 1 internet. Dan di sini tulisannya internet atau satu itu sama ya. Ingat, kabel jaringan itu harus tercolok ke port 1 atau internet. Kemudian kabel yang kedua ini menggunakan kabel ini ke dalam bentuk kabel khusus ya, kabel strike yang digunakan. Kemudian yang kedua kabel kedua kita colokkan saja ke klien yang tempat kalian setting jaringan. Kalian pakai server juga boleh, tapi saya sarankan pakai ini saja, pakai kabel klien supaya kita tidak terlalu ribet. Nanti untuk servernya itu nanti kita lihat model bagaimana. Untuk di port 3 kita pakai di klien, untuk port 2 nya kita simpan saja untuk server nanti. Kita setting sesuai dengan kebutuhan nanti di sini. Ini mungkin ada di part 3 atau part 4, saya belum pastikan karena saya fokus dulu untuk part 1-nya. Jadi part 1-nya itu akses internet ke port 1 dan port 3 ke klien. Itu ya. Jadi kita setting dulu Makrotiknya ini agar klien ini bisa akses ke internet. Begitu juga dengan port 2. Port 2 tapi port 2 gimana ya? Ya port 2 juga ya. Kita setting juga port 2 agar bisa connect ke internet. Jadi itu part 1. Kita setting pastikan agar port 2 dan port 3 ini Makrotik ini bisa connect internet. Untuk part ininya, untuk access point-nya, hotspot-nya nanti itu kayak di part 3. Nah ini part 4. Jadi ada 4 part di sini ya. Oke. Jadi yang pertama kita colokkan dulu kabel internet dari kabel 1 internet, kemudian dari part 3 ke klien. Gitu ya. Saya minimize. Saya masuk di jaringan dulu. Saya mau periksa apakah saya punya IP di sini atau tidak. Kalau misalkan kalian sudah colokkan kabel kalian ke Makrotik, ke komputer kalian ini pastikan VirtualBox-nya matikan dulu. Ya, pastikan VirtualBox itu mati. Karena kalau masih menyala itu kalian tidak bisa setting Makrotik. Ini kemudian properties IPv4 ini hilangkan IP. Sekarang kita masuk di Winbox. Kebetulan Winbox saya seperti ini ya, sudah berubah tampilannya. Oke, connect. Nah, jadi kita masuk di Winbox dulu. Saya ulangi, masuk Winbox. Nah,
jadi kalau Winboxnya sudah di reset, pastikan di sini itu 00 ya, IP addressnya 00. Kalau misalkan masih ada IP di sini, silahkan di reset dulu, boleh reset manual. Caranya kalian tusuk saja selama beberapa detik, mungkin 5 kedipan di lampunya, ada lubang di belakang dekat power, colokan port power ya di Makrotik. Kemudian boleh juga menggunakan dari dalam Makrotik. Nah, di sini ada dua, ada manage, ada netboard. Jadi kalian klik saya netboard, passwordnya base 0, loginnya admin, kemudian klik MAC address ini, kemudian klik connect. Nah, untuk resetnya sebelum kalian konfigurasi, pastikan Makrotik ini bersih ya. Jadi kita reset dulu, kita masuk di sistem, kemudian reset configuration, kalian klik no default configuration. Ini langkah pertama, cara pertama, kemudian reset configuration. Cara kedua, cara ketiga ya. Kalau yang pertama tadi itu tusuk lubangnya yang di dekat port power selama kedipan lampunya itu 5 kali baru lepas. Kemudian yang kedua pakai sistem reset configuration, tentang no default configuration, klik reset. Nah, kemudian yang ketiga kita menggunakan new terminal, ketikkan sini atau kecil ya, sistem reset, enter. Ini salah ketik, tidak ada S1, sistem reset. Kita tunggu. Tekan sini reset anyway, tekan Y untuk iya, tekan N untuk no, tidak tekan Y. Oke, dia akan reset. Tunggu berapa menit atau detik. Dia akan keluar sendiri sebentar ya, tunggu saja. Oke, sudah keluar. Ini kita tunggu sampai menyala kembali lampu yang ada di Makrotiknya. Kalau lampunya sudah menyala, kita klik reconnect. Oke, kemudian kita pilih ini Reno saja. Kita pilih remove configuration. Oke, kemudian ini kita close. Jadi ini pasti kosong ya, interface-nya kosong, belum. Kemudian kalau keluar lagi, kalian reconnect lagi. Oke, ini kita close. Nah, ini pasti kosong ya. Ini pasti kosong. Jadi kalau sudah kosong, kita akan setting. Pertama, kita berikan nama pada setiap interface ini ya. Jadi langkah pertama itu interface. Nah, seperti tampilan interface. Jadi interface ini tidak terlalu penting sebenarnya, tapi apa namanya, mobil yang penting juga sih. Karena di interface itulah kita mengetahui, oh ini portnya untuk jalur ini portnya arah ke sana gitu. Nah, jadi di sini ada apa namanya, simbol R. Kalau dia simbol R di sini, berarti header 2 nya terkonek ya, tercolok kabel. Kalau tidak ada, itu berarti dia tidak tercolok. Kebetulan saya tidak punya akses internet di sini, saya menggunakan HP. Jadi mau tidak mau ya saya harus saya harus setting internet dulu, atau saya colokkan dulu kabel internetnya ke port 1 ya. Kebetulan saya sudah buat barusan, saya colokkan dulu.
Oke ya, jadi setelah saya colok kabelnya di R1 header 1 atau internet tadi, kabel internet sudah muncul R, kemudian 2 nya saya pindahkan ke 3 karena 3 ini saya mau pakai untuk setting ya. Oke, sesuai dengan topologinya seperti ini. Ketiga ini saya pakai untuk client, di sini saya mau setting, ini juga saya setting untuk server, tapi servernya saya belum pasangkan web nanti, tapi mungkin di part 4 ya. Saya fokus ke sini dulu, kabel ini masuk di header 1 dan keluarnya di header 3. Oke. Masih close. Nah, langkah pertama kita masuk interface. Pastikan yang kalian colokkan itu sudah muncul R ya, itu tandanya sudah aktif. Ini kita edit dulu, kasih namanya header 1. Kebetulan di sini header 1 ini kita fungsikan untuk gateway ya. Nah, kita fungsinya untuk gateway atau NAT, jadi ya sumber internet ya, sumber internet masuk di header 1. Play. Oke. Nah, untuk header 3 kita kasihkan sini untuk komennya itu karena buat server ini client. Oke. Apply. Oke. Jadi untuk 2 sama 5 kita tak ganggu dulu ya, nanti setelah interface dibuat kita masuk di menu IP kemudian address. Nah, di sini masih kosong, tambah. Kita tambah dulu untuk header 3 tadi untuk klien. Berapa sih IP klien yang kita mau buatkan? Itu sih sebenarnya bebas ya, kalian mau pakai IP berapapun bebas sesuai dengan keinginan kalian. Di sini saya pakai kelas C saja, 192.168. Saya pakai itu 3.1 atau 0/24 begini ya. Oke, kita pilih header 3, apply. Ya gini, jangan pakai 1 ya, saran saya sih jangan pakai dari 0 sini, tapi pakai dari 1 supaya 0 ini kan untuk network, 1 itu nanti untuk gateway ya. Jadi dia mulai dari 2 untuk client. Apply segini ya untuk client. Nah, untuk header 1-nya mana? Header 1-nya kalau ada 2 metode. Kalian boleh pakai manual untuk pembuatan IP address header 1-nya, atau menggunakan otomatis. Kalau kita menggunakan manual, kita harus tahu berapa IP sumber dari internet. Nah, kalau kita menggunakan otomatis, seperti kita tidak perlu mengetahui, kita langsung ambil saja, reload, setting, langsung muncul sendiri. Karena kalau kita pakai manual, kita kan setengah mati. Ya, cari tahu berapa IP-nya, Untung kalau biasanya itu orang itu kayak adminnya itu mau kasih tahu IP sekian, kan ribet lagi. Jadi kita pakai cara yang kedua, yaitu pakai cara otomatis. Caranya itu adalah kita menggunakan fitur yang namanya DHCP server ya. Klik IP, kemudian kalian pilih DHCP client ya, DHCP client. Kemudian DHCP client ini kalian tambah, kemudian di new DHCP client ini kalian sini pilih header 1 ya, header 1, kemudian ini saya pastikan tanda 2 ya. Baik, oke. Nah, kalau tanda silang seperti ini kalian nyalakan. Oke, sudah. Dia akan dapat IP secara otomatis di sini. Nah, dia akan dapat IP secara otomatis dan muncul di sini IP secara otomatis. Oke.
Nah, kalau muncul D itu berarti sudah connect. Kalau ini belum, karena kita belum setting. Oke, di langkah yang kedua. Oke, ini biarkan terbuka. Langkah berikutnya, setelah kita buat IP address, kita buat dulu untuk DNS. Nah, untuk DNS ini, ya ini sudah ada muncul secara otomatis. Ya, kita tambahkan saja di sini untuk servernya. Kalian mau tambahkan, tidak mau, tidak masalah juga sebenarnya. Tapi saran saya supaya stabil itu kita pakai saja DNS-nya Google ya. 8.8.8 tambah satu lagi 8.8.4.4 gitu ya. Apply, jangan lupa centang ini ya. Oke, sudah selesai. Langkah berikutnya klik IP, kemudian kita masuk di firewall. Nah, firewall ini nanti kita akan bahas di materi-materi sebelumnya, materi berikutnya. Itu sudah ada bagiannya emang. Kita pindah ke NAT. NAT itu kemudian tambah, kemudian kita masuk PG out interface. Out interface nya itu pilih header 1 ya, gateway. Kemudian pilih actionnya pastikan di sini masuk di red, kemudian apply, kemudian oke. Close. Kemudian yang terakhir kita masuk di routes. Nah, ini sudah muncul ya. Kalau ini sudah muncul, sudah reachable. Kalau reachable di sini tidak ada warna biru atau warna lain selain dari hitam, sudah reachable, itu sudah connect. Buktinya akan ditandai dengan caranya kita klik di terminal, kemudian kita tes ping google.com. Nah, kalau muncul detail seperti ini, itu berarti MikroTik ini sudah terhubung ke internet ya, tapi klien belum bisa connect karena kita belum setting, kita belum buatkan IP-nya ya, kita belum masukkan IP-nya. Jadi begini, ini modelnya kalau misalkan MikroTik sudah connect ya ke internet. Selain dari model seperti ini, apakah dia itu request timeout atau RTO, itu buat tidak connect. Kalian cek ulang kembali settingan kalian, sesuaikan saja dengan gambar ini. Untuk masalah pak beda IP-nya. Nah, masalah beda IP itu sebenarnya tergantung selera. Kalau kalian ikuti langkah-langkah sesuai dengan video ini, pastikan sama. Kecuali IP ini ya, karena IP header 1 itu beda-beda. Ya, kebetulan di sini IP yang saya dapatkan untuk di tempat saya itu ini ya, 192.168.43.19.4. Itu adalah IP yang ada di lokasi di rute di rumah saya. Untuk di sekolah atau di tempat lain itu pasti beda-beda sesuai dengan default settingannya, settingan IP-nya. Oke, saya close saja. Nah, sekarang langkah berikutnya kita mau buat klien itu. Klien ini yang saya gunakan komputer ya. Klien yang ini terkonek ke internet. Kalau MikroTik kan sudah tadi ya, MikroTik sudah connect ke internet. Sekarang kita mau buat klien ini connect ke internet. Dia berada di port 3. Oke, kita minimize. Caranya kita pilih DHCP IP, klik IP, kemudian kita pilih DHCP server. Ya, tadi kan di klien ya, untuk munculkan header 1 ini kita pilih di klien. Sekarang kita pilih DHCP server. Kemudian kita pilih DHCP setup. Kemudian di sini, nah, karena kita mau setting untuk header 3 klien, maka kita pilih header 3 klien di sini. Kemudian next. Ini biarkan saja next. Ini next. Nah, untuk ini biarkan saja next. Untuk DNS servernya, saran saya sebenarnya tambah. Kalian mau tambah juga DNS dari Google, tidak masalah. Kalian tidak mau juga langsung next, tidak masalah. Tapi saran saya tambah supaya lebih stabil. Next. Oke, ini biar saja next. Oke, sudah siap. Nah, jadi kalau kita sudah buat DHCP servernya untuk klien yang ini, sekarang saatnya kita reload
IP-nya di client, termasuk di jaringannya. Klik kanan, kemudian open network internet setting, pilih Ethernet, kemudian change adapter option, kemudian ini klik kanan properties, kemudian pilih IPv4. Nah ini kan kosong ya, kita kosongkan, pastikan di sini kosong, klik OK, kemudian klik kanan status detail. Nah belum ada. Kenapa belum ada isinya? Kita disablekan dulu ya, disable, nah, klik kanan enable. Oke, tunggu. Nah kalau muncul network seperti ini, itu berarti sudah ada internetnya. Kita pilih saja, ini klik kanan status. Nah saya sudah dapat IP di sini ya, IPv4 addressnya itu adalah 192.168.3. Nah karena network kita itu 3 ya, 3.0, berarti kita dapatkan 254, IP 254 secara acak karena kita menggunakan DHCP server. Untuk subnet masknya 255, Untuk default gateway-nya itu gateway-nya itu pasti satu di belakangnya ya. Nah, kemudian DNS-nya itu adalah IP sumber internet ya, IP sumber internet kita yang ada di tadi, yang ada di header 1. Nah, untuk DNS-nya itu ya ini yang kita tambahkan DNS Google supaya lebih stabil. Oke, close saja. Kita sudah dapat internetnya, IP-nya. Sekarang kita tes apakah kita sudah bisa akses ke udah dapat. Jadi kita sudah punya akses internet ya. Kita sudah bisa buka YouTube, kita sudah bisa buka Facebook, dan sebagainya. Berarti kesimpulannya, klien sudah bisa terkoneksi ke internet melalui header port 1 ini, port 3 ya. Kemudian diteruskan ke sini header 1. Nah, jadi untuk header 3 sudah selesai ya. Jadi part 1-nya sudah selesai sampai situ saja. Untuk part 2-nya nanti saya akan bahas di materi video berikut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.